Namo Buddhaya. Saudara-saudari pemirsa dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya Wiwi dalam acara Mimbar Agama Buddha. Tak lupa di setiap kesempatan saya selalu berdoa untuk saudara, semoga saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia dalam lindungan Sang Tiratana Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saudara, kali ini kami akan tampil dengan wajah dan warna yang berbeda. Kalau saudara lihat, kita semuanya di sini ada merah-merah. Narasumber kita sudah ada di samping saya dan juga pakai nuansa merah. Pasti saudara semuanya sudah tahu bahwa hari ini kita ada momen di mana sebentar lagi akan ada tahun baru Imlek. Maka dalam menyambut Imlek ini kami bersama-sama bernuansa merah dan ada nuansa yang pernak-pernik yang ada hubungannya dengan Imlek. Dan nanti narasumber kita akan bersama-sama untuk membahas apa ini, maksudnya apa, karena segala sesuatu pasti ada maksudnya. Oleh karena itu kami mengambil tema cermin Imlek sebagai refleksi diri dalam hidup yang lebih sadar. Dan narasumber kita sudah pernah hadir di hadapan saudara semuanya. Beliau adalah Sakya Wimala Dewi Feni. Bu, selamat siang. Selamat siang, Bu. Iya, Bu, ininya apa senyumnya itu secerah baju nuansa hari ini. Apa yang ingin disampaikan tentang Imlek hari ini? Kebetulan kita lihat nih, Bu. Hari ini nuansa kita Imlek. Iya. Dari meja yang tersaji di sini, yang Ibu paling suka apa? Saya sih sebenarnya hampir semuanya suka, terutama yang rasanya manis dan enak. Nah, Bu, ini nggak manis. Tidak manis tapi bisa untuk membeli yang manis, benar nggak? Iya kan, gitu ya. Itu pilihan. Bu. Iya, pilihan. Jadi di antara ini yang Ibu nggak suka apa? Maaf, yang tidak manis saya tidak suka. Iya, yang hijau-hijau itu. Kalau gitu ini yang saya kasih ke Ibu. Tapi kan saya nggak suka loh. Loh, Bu, ini kondisi yang terjadi. Pilihan Ibu tidak ada pilihan lagi. Ibu Jadi kalau saya nggak boleh itu, nggak ada pilihan lagi? ini. Ini. Jadi Terpaksa apa yang harus Ibu saya. lakukan? Gini, saya tidak suka, tapi ini bisa dipakai untuk sop ya. Iya. Ya, saya bisa makan sop. Jadi kalau sop kan memang ada ini betul-betul. Iya. Jadi ini harus saya terima. Iya. Tapi tidak bisa dimakan karena aku nggak suka, jadi harus dibuat ke sop supaya saya bisa makan. Apa maksudnya? Pasti ada maksud ini ya. Jadi Bu, Oke. segala situasi yang kita hadapi kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, bagaimana kita mengelola kondisi ini, menerima dan merangkul kondisi ini. Seperti yang Ibu lakukan sudah benar. Berarti dia betul tidak suka. Iya, tidak suka ini. Tidak suka ini, tapi dia suka sop. Jadi artinya Ibu ingin pulang untuk masak sop. Karena sop kalau tanpa daun bawang nggak enak, Bu. Oh, jadi kita tidak harus yang tidak suka itu langsung dibuang gitu saja, tapi Iya. bisa dikelola dengan kesadaran baik supaya ini bermanfaat untuk kita yang dan nanti jadi makanan yang kita sukai gitu ya. Waduh, hari ini hebat bener. Nah, ada lagi nih, Bu. Nanti saya cerita tentang ini, Ibu nanti pasti sangat suka. Oh gitu. Tradisi Imlek ini disebut dengan sayur seng. Oh, sayur seng ya. Ya. Oke. Ini sama semua Chinese ini pasti beli ini. Jadi semakin dekat dengan hari raya ini semakin mahal. Oh, ini harganya. Iya, Oh, iya bisa. ya. Sekarang kemarin di angka 40, hari ini di angka 60 dan dekat Imlek bisa di angka 100-an. Berarti Itu kita artinya. bisa apa namanya Jual. jual ini. Tapi artinya dulu, yang penting artinya gimana? Ini biasa dibeli dan untuk digantungkan di dapur, Bu. Di dapur digantungkan Iya, di dengan tempat makna tinggi. yang Tempat tinggi. tinggi. Oke, di tempat Jadi yang tinggi. biarkan dia kering. Jadi kita dapur kita berasap terus, Betul. bisa makan terus. Ya. Kalau bisa makan artinya kita ada uang. Uang, Jadi iya. penghasilan kita ada terus. Jadi Oh, setiap iya. hari selama tahun ini kita akan melewati tahun-tahun yang penuh dengan berkah. Oh, rezeki. jadi ini untuk mendatangkan berkah bahwa Rezeki. selama dapur masih ngepul dan ada ini maka rezeki akan datang. Nah, itu suka Oke. Jadi sekarang kalau ada rezeki datang pasti suka. Nggak ada kan semua nggak ada rezeki yang nggak datang. Baik, nanti ada yang lain lagi ya. Oke, tapi sebelumnya Bu jangan dibahas dulu. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini.
Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Cermin Imlek sebagai refleksi diri menuju hidup yang lebih sadar. Tentu saja dengan narasumber kita, Sakya Wimala Dewi Feni, SAG. Saudara, tadi Ibu Feni sudah mengatakan bahwa ini ada manfaatnya, walaupun saya tidak suka ternyata bisa dimanfaatkan. Tapi sebelum sampai menjelaskan semua ini sebetulnya ada hubungannya dengan agama Buddha tidak? Atau agama Buddha itu apakah identik dengan Imlek gitu? Oke, nah ini adalah kebudayaan yang kita turun-temurun dari kita punya leluhur. Nah, ini adalah bagian dari kepercayaan, Bu. Ya, karena gitu. dengan memberikan persembahan yang terbaik kepada para Buddha, Bodhisattva dan leluhur kita akan mendapatkan berkah yang baik. Itulah kebudayaan yang diturunkan. Jadi kepercayaan diturunkan. Sedangkan kalau agama Buddha kan itu keyakinan kita. Kita yakin dengan Dharma, ajaran Sang Buddha. Dan di dalam agama Buddha semua hal yang baik tetap kita jalankan, karena agama Buddha masuk ke satu tempat wilayah dia biasa mengadopsi ya budaya setempat, dan memang itu budaya itu masuk ke agama yang diajarkan oleh Sang Buddha. Yang penting niat kita baik, Bu. Ya. Dengan niat yang baik dan persembahan yang baik pula ya. Mendatangkan hal baik. Jadi keyakinan ini semua sama-sama keyakinan. Kalau di Buddha kita meyakini ajaran kita, Dharma, dan ini keyakinan tentang budaya. Budaya. Jadi kan memang Sang Buddha itu tidak meninggalkan budaya leluhur sepanjang budaya itu tidak bertentangan dengan ajaran Sang Buddha. Dan kalau kita lihat tadi di sini ini pasti tidak ada bertentangan. Buktinya kita masih pakai sampai sekarang dan budaya itu tidak akan lengang oleh anak cucu kita nanti. Dan tadi sudah dijelaskan satu hal dan itu membuat saya sekarang lagi agak lumayan suka ya, karena ternyata ada manfaatnya gitu ya. Biar banyak ada uang rezeki. untuk dihitung. Kalau udah ngomongin rezeki, siapapun pasti akan bahagia dan akan welcome gitu ya, akan suka. Betul. Tapi masih banyak lagi nih yang harus diterangkan. Iya. Ya. Jadi gini, Bu, di kita kepercayaan kita bahwa kita memberikan semua hal yang baik untuk kepada Buddha, Bodhisattva, pelindung Dharma, dan kepada leluhur kita. Nah, kita sendiri sebagai umat Buddha juga percaya bahwa kita bisa mempersembahkan hal-hal terbaik yang ada di dalam diri kita yang kita punya. Maka kita selalu sembahyang apel. Iya, kita apel itu melambangkan pingko atau ping-an atau sejahtera. Jeru adalah satu keluarga yang terkait satu sama lainnya. Gitu ya. Nah, pir ini biasanya melambangkan rezeki yang datang. Dan di sini ini loh, Bu. Kue keranjang ya? Ya, setiap Imlek pasti ada kue keranjang. Karena dipercaya dengan sembahyang kue keranjang ini, nanti dewa yang makan, kan dia tutup tahun tuh, besok tutup tahun, dewanya tuh melapor ke atas. Jadi dipercaya kalau kasih makan yang manis nih, lengket-lengket, dia akan berbicara hal-hal yang manis. Yang manis. Demikian juga ajaran Sang Buddha ya, kalau kita mengatakan sesuatu harus berbicara yang manis. Jadi sebenarnya ini semuanya itu melambangkan kebaikan, melambangkan kebersihan. Kalau kita memberikan sesuatu, ini hanyalah sebuah lambang-lambang yang memang bermanfaat, terutama untuk mendatangkan rezeki tentu saja ya. Karena tadi kita persembahannya kepada Buddha, Bodhisattva, kita biasanya yang kita persembahkan itu vegetarian. Nah, di sini nggak ada lihat kan. Nah, semua di sini tidak ada yang unsur dagingnya karena memang ada vegetarian gitu ya, Bu. Karena kita persembahkan kepada Buddha, Bu. Satu lagi, Bu. Kan kita kalau sudah itu doa ya. Ini udah tadi ini ada lambang-lambang yang bisa dijelaskan kepada pemirsa. Dan kalau doa, apakah doa kita kan setiap Imlek pasti ada doa dong, doanya entah seperti apa. Apakah doa kita ini nanti menjadi sebuah kenyataan atau bagaimana? Kalau sudah mempersembahkan yang terbaik itu. Nah, kalau dalam doa dengan persembahan yang kita berikan, kita memberikan yang terbaik dan kita biasanya berdoa. Nah, doa kita akan terwujud jika ada dorongan kebajikan yang telah kita lakukan. Apa yang kita perbuat selama ini akan mendorong doa-doa kita untuk terwujud. Karena itu sebuah kebajikan itu adalah hal-hal yang baik. Jadi dia akan mendorong doa kita, hal-hal yang baik itu terwujud. Tapi kalau kita doa yang buruk-buruk untuk orang lain atau mencelakakan orang lain, itu doanya tidak terwujud, Bu.
Karena gitu. kita sudah didasari dengan niat Niat. buruk. Iya, Nah, betul. dan semoga doa itu tidak terwujud. Jika doa itu terwujud, kita sudah mendahului dengan pikiran. Asal kita sudah ada niat. Iya, Lalu betul. pikiran, lalu kita ucapkan Dan kita perbuatkan, menghadapkan ya. orang lain celaka. Kita Oke. berbuat lagi. Itu wah, cuman doa aja kita menimbulkan karma yang cukup Yang buruk. cukup buruk. Dan sebenarnya Bu, hidup itu adalah pilihan Ya, kita. oh gitu ya, hidup pilihan. Ya, hidup kita yang saat ini adalah hasil apa yang kita lakukan pada masa lalu. Ya. Saat ini. Dan kita mau menjadi apa, mau menjadi siapa adalah sikap kita saat ini. Memilih untuk melakukan hal-hal baik, berkata jujur, berbuat baik, tidak mencelakai orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, tapi untuk semua makhluk seperti yang sering kita ucapkan sehari-hari itu, semoga semua makhluk berbahagia. Ya. Nah, itu berarti tidak hanya sebatas manusia saja. Iya, gitu ya? semua makhluk. Terlihat maupun tidak terlihat. Oke. Nah, kalau kita sudah berucap semoga semua makhluk berbahagia, kita harus, bukan itu satu kalimat yang sangat simpel, tapi kita harus memilih untuk menjalankannya. Tidak hanya di ucapan saja, tapi kita juga berpraktek. Iya. Kenapa harus berpraktek? Dengan ucapan semoga semua makhluk berbahagia, artinya kita harus membiarkan sekitar kita tidak mencelakai orang lain, tidak berbicara yang tidak benar. Karena gini loh Bu, sesuatu kata kalimat yang kita keluarkan dari mulut kita, itu nanti seperti cermin, akan gitu kembali ya. kepada kita. Nah, contoh simpelnya Bu, kalau sekarang saya bilang, loh Bu, kayaknya hari ini Ibu berisi banget ya. Pasti sekitar kita nggak semua setuju. Kenapa? Kok kamu juga berisi, kok ngomong orang berisi ya? Gitu itu ya. langsung itu efek secara langsung. Iya. Jadi apa yang kita ucapkan tentang orang lain atau tentang sesuatu itu akan menjadi pedoman orang lain untuk menilai kita kembali. Oh, kamu bisa ngomong orang aja, tapi kamu sendiri nggak praktek. Nah, betul. Ibu sering dengar kan bahasa-bahasa gitu. Betul. Jadi segala sesuatu adalah pilihan. Nah, dari pagi kita bangun, kita itu pun sudah memilih, Bu. Mau pakai baju, mau bangun apa enggak? Mau lanjut tidur lagi atau enggak? Lantas mau mandi apa enggak? Mandi air panas apa enggak? Lantas baju lah dan sebagainya. Kita terus memilih. Nah, semua pilihan kita adalah pilihan yang terbaik enggak, Bu? Iya, betul. Selama ini Ibu gimana milih? Ya milih ya maunya yang terbaik. Buat Ibu ya? Saya, karena saya yang pilih ya. Iya. Dan pemirsa, coba kita bayangkan, kalau setiap hari kita memilih yang terbaik terjadi pada kita, kenapa ada penderitaan? Nah, iya ya. Padahal kita memilih yang terbaik. Buat tapi kita. kenapa masih ada penderitaan? Iya, kenapa Bu? Bagaimana ini? Jadi sahabat pemirsa dimanapun kita berada, pilihan kita itu benar atau tidak benar, menderita atau tidak menderita, bahagia atau tidak, itu semua tergantung dorongan dari kebajikan yang kita lakukan. Jadi selama ini tabungan kita adalah hal-hal baik, maka dia akan mendorong keputusan kita pada hal yang baik, mendorong kita pada kondisi yang baik. Nah, jika tabungan kita tuh banyak hal-hal yang buruk, Bu, ya nanti dia akan menyerap energi negatif pada kita, dan akhirnya kita pagi bangunnya lanjut tidur, pilihannya lanjut tidur, kebablasan, sampai ke kantor macet, potong gaji, sampai sudah kena tadi bangunnya kesiangan sakit kepala, kena potong moodnya nggak bagus, kerjaannya nggak fokus, berantakan gitu karena ya. nggak terlambat, nggak sarapan, tambah lapar, nggak konsen, dan kita akan mendatangkan hal-hal buruk. Jadi teman-teman, sekecil apapun yang kita lakukan, lakukanlah sebuah kebajikan yang dimulai dari pikiran kita. Karena pikiran kita lah yang menciptakan segala situasi, perasaan kita, batin kita. Nah, dengan pikiran kita yang terfokus, punya cinta kasih, punya keseimbangan batin. Nah, kita akan melihat segala sesuatu itu menjadi indah. Seperti yang tadi Bu Wi loh. Iya, karena saya tidak suka, tapi ternyata setelah diberikan sesuatu yang lebih bermanfaat, saya menjadi lebih suka. Dan ini ibaratnya tadi menanam berarti ya. Kita juga kalau melakukan sesuatu, ya tanamlah yang bagus. Kan memberikan semua yang kita persembahkan pasti yang bagus-bagus. Berarti harusnya yang kita lakukan yang bagus gitu ya. Kalau kita bisa nanti dorongan kebajikan itulah yang membuat kita melakukan
akan terjadi hal positif yang baik-baik terjadi pada kita. Contohnya, ibu kalau misalnya dikasih ini semua bawa pulang hati senang. Iya. Nanti kalau saya ketemu ibu lagi di jalan, ibu tegur saya apa enggak? Ya pasti tegur supaya dapat lagi ya kan. Karena ingatan ibu adalah hal yang baik yang karena pernah dia terjadi sudah pada pernah saya. memberikan yang terbaik. Betul. Iya. Begitu juga saya. Wah, hari ini akhirnya kita melihat segala sesuatu tuh sebenarnya sangat simpel. Segala sesuatu itu adalah pilihan kita. Kita setiap sikap atau keputusan yang akan kita lakukan, biasanya kita pikir dulu, Bu. Pasti kita mikir dulu. Kita nggak langsung. Nggak langsung ya. Nah, dari proses itu kita juga sebenarnya kita sendiri juga sadar sikap yang kita ambil itu sebenarnya bertentangan nggak dengan hati kita. Iya. Ada manfaatnya enggak, bertentangan tidak, dan ini akan membuat kita bahagia atau tidak bahagia. Sebenarnya kita tahu, dan kadang-kadang keputusan kita yang terburuk ataupun membuat orang lain tidak nyaman, tapi membuat kita nyaman itu pun kadang-kadang pilihan kita. Nah, mau jadi apa kita, itu adalah di kita, Bu. Oh, gitu. Di pilihan kita itu sendiri. Jadi segala sesuatu semua itu kembali kepada pikiran kita. Oke, Bu, nanti sebelum Ibu teruskan kita makin jeda dulu. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Saudara pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama saya Duyanti dalam acara Mimbar Agama Buddha dengan tema Cermin Imlek sebagai refleksi diri menuju hidup yang lebih sadar. Tentu saja dengan narasumber kita, Sakya Wimala Dewi Feni SAG. Dan saudara pemirsa, sebelum tadi diteruskan ya, saya ada yang terlupakan. Hal yang sangat penting yaitu buah yang ada di depan saya dan terutama paling ujung yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, karena tanpa yang ujung itu semua orang akan menderita dan hidupnya akan lemas. Sekarang satu dulu, yang ini dulu, itu yang terakhir. Ini dulu, ini adalah buah nanas. Apa ini lambangnya atau melambangkan apa? Nah, nanas ini biasa dipersembahkan kepada para Buddha atau kepada para bodhisattva, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita berharap nanas ini melambangkan adalah kesejahteraan, pangkat, kenaikan jabatan. Yang ditunggu-tunggu oleh semua orang ya? Semua orang kerja mau ada naik jabatan. Karena sudah naik jabatan itu naik yang satu itu pasti naik, Bu. Pasti naik ya? Iya. Betul. Dan punya pengaruh di tempat kerja, di sosial, dimanapun ya? Di lingkungan masyarakat. Jadi dengan sembahyang itu dia mengharapkan dapat pengaruh itu. Tapi Bu, semakin tinggi seseorang kadang-kadang suka lupa diri. Iya, nah, teman-teman, semoga doa kita semua itu terkabulkan. Nah, setelah terkabulkan, duduk di posisi yang bagus, punya pendapatan yang lebih, punya pengaruh yang cukup kuat. Berikanlah pengaruh kita untuk menolong orang banyak, bukan menjatuhkan orang lain. Jadi pengaruh itu posisi ini, pengaruh ini, wibawa ini sangat penting. Tapi kalau bisa digunakan untuk menolong orang yang lebih banyak, sehingga tahun depan kita masih punya pengaruh, Bu. Yang lebih lagi gitu ya. Jadi kalau kita sudah dapat sesuatu, kita berikan lagi kepada yang lainnya supaya kita mendapatkan lagi. Iya, itu gitu ibarat tabungan, Bu. Oke. Nah, ini yang paling penting yaitu jadi, angpau. Nah, di kita kalau Imlek ini selalu ada ini ya, angpau, Bu. Ini kalau gitu untuk Ibu deh. Oh iya, iya. Oh cakep. Dan ini yang paling ditunggu kan bukan hanya sekedar angpau yang bagus, tapi dalamnya angpau ini. Iya. Ya. Dan ini apa nih? Lambangnya. Melambangkan apa ini? Ini angpau ini dibagikan kepada biasanya dari yang tua kepada yang lebih kecil, yang lebih muda. Iya. Ya. Satu, selain buat happy, senang ya. Saya dari kecil saya paling suka. Saya kecil senang dapat angpau, Bu. Ini. Tapi sudah besar saya agak ribet, Bu. Agak ribet karena sekarang saya harus kasih angpau, bukan dapat angpau. Iya, sudah harus ngasih gantian. Jadi sebenarnya teman-teman, dari penghasilan kita 1 tahun kemarin yang sudah kita jalani, kita pasti punya penghasilan atau kita sisihkan sedikit cadangan dana kita
keuntungan kita untuk berbagi kepada orang lain, kepada orang banyak, karena itu bentuk simpati, dukungan kita kepada sekitar kita, Bu. Iya. Kita mulai orang yang lebih susah, kita bantu. Itu salah satu juga cara kita menanam kebajikan. Berarti karuna, belas kasih harus meta, muncul. karuna, mudita itu pada semua saat harus muncul. itu. Nah, itu pilihan kita, Bu. Iya, iya. Mau kasih boleh, nggak kasih juga nggak apa-apa. Tapi kita jika ada kita menanam, maka kita akan memetik. Iya. Tidak tanam, Berarti ya tidak ada yang kita dipetik. petik. Heeh. Maka sebaiknya kita harus nanam lebih banyak-banyak lagi. Nah, terus menanam, Bu. Nah, tadi kan sudah kita pikirkan, nah dengan ada niat kita berbagi, itu sudah satu kebajikan, Bu. Iya, iya, kebajikan yang sangat luar biasa. Iya, kita sudah melalui pikiran kita sudah menanamkan hal-hal baik. Dan Ibu sekarang kan membawa kitab suci Dhammapada. Nah, ini bukunya ada kisah, Bu. Kitab ini ada kisah. Ya? Ini dulu saya dapatkan dari almarhum Pak Budi Harto Setiawan. Oke. Dia waktu itu saya sangat suka buku ini, lantas di rumah dia ada koleksi. Mungkin itu juga tanda hari terakhir dia titipkan ke saya buku ini. Baik, ini berarti beliau ada Dhammapada ini. Saudara pemirsa sebentar ya, karena ini adalah buku kitab suci, salah satu kitab suci agama Buddha yang di Tipitaka itu ada, salah satunya adalah Dhammapada, dan beliau yang meninggal sudah mendedikasikan ini. Kami berdoa dengan niat baik dan semoga segala kebaikan yang kita lakukan pada hari ini melimpah kepada Bapak Budi, dan semoga beliau lahir di alam bahagia, dan apa beliau tidak mendengarkan apa yang kita lakukan pada hari ini, semoga para dewa memberitahukannya, beliau bahagia dan lahir di alam bahagia, akhirnya mencapai nibbana. Ini dedikasi kita kepada Bapak Budi. Nah, sekarang harus dibaca karena sudah ada kitab suci. Tunggu dulu, Bu. Ibu telah melakukan satu kebaikan. Ya. Nah, kebajikan itu sebenarnya mudah melalui niat tadi, ingat Pak Budi, lantas kita berdoa dengan tulus, mengharapkan orang lain bahagia, itu sudah salah satu kebajikan yang telah kita lakukan. Nah, kita dengan menghormati Pak Budi, mari kita sama-sama mendengarkan yang berhubungan dengan tema hari ini, Bu. Tema hari ini ya. Jangan perhatikan keburukan orang lain, apa yang telah dan belum dikerjakan orang lain. Perhatikan saja apa yang telah dan belum dikerjakan oleh diri sendiri. Nah, ada satu lagi, Bu, sangat menarik, Bu. Sesungguhnya diri sendiri adalah pelindung dirinya sendiri. Siapa lagi yang bisa menjadi pelindung? Dengan diri sendiri yang terkendali dengan baik, akan diperoleh perlindungan yang sulit diperoleh. Nah, ini isinya, Bu, karena waktunya sudah hampir habis. Ada nggak beberapa kata aja untuk menutup acara kita ini? Nah, disinilah tadi kita pahami dalam Dhammapada adalah pelindung kita adalah diri kita sendiri. Marilah kita menjalani tahun 2026 dengan kesadaran penuh, dengan memancarkan cinta kasih, keseimbangan batin kepada semua makhluk, sehingga sepanjang tahun 2026 ini kita akan mendapatkan berkah yang baik. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Namo sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih Anuwodana Bu Penny. Dan saudara pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang kita tentang Imlek. Ya, semoga di Imlek kali ini membawa berkah kebahagiaan untuk kita semuanya. Dan kita tentu saja terakhir ini Ibu. Yuk, kita ucapkan selamat Imlek Bu kepada pemirsa dimanapun berada. Kepada pemirsa dimanapun Anda berada, kami semua umat Buddha mengucapkan Kongsi Facai. Hongpao Nalai. Oh ya, oke. Ini angpaunya. Baik saudara pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita. Akhir kata, Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.